mereka yang bakal nguburin saya, mandiin jenazah saya. Hanya itu nggak ada saya berpikir. Misalnya ada drama nih sekarang, enggak, saya nggak memihak satu pihak gitu, enggak. Seperti usulan saya jual itu tidak ada unsur apa-apa, lebih kepada ya ambil untungnya aja, untung doang. Saya ini kita ini kan bisnis dengan Allah kan, bikin masjid rame tidak ada problem kan gitu. Makanya ide itu saya lebih pada itu. Kalau dibilang ada orang yang tidak suka dengan saya, itu biasa. Saya menyadari itu karena gaya bicara saya. Saya sadar tuh. Perhatiin nggak gaya bicara saya kadang-kadang meledak gitu kan, kayak orang marah, kayak orang apa sih, nggak bisa slow gitu. Saya menyadari itu. Tapi mereka juga ngerti apa ya, walaupun kayak gini kadang antara bercanda sama serius orang nggak bisa bedain dari diri saya. Karena tampak saya yang serius. Saya lebih kepada udah ini nggak lama lagi kok misalnya. Makanya aset gitu ya, kayak Masjid Nusantara saya nggak mau nama saya gitu. Nggak mau ya sama seperti tadi Gus Afak itu kan di Masjid Nusantara sana nggak mau nama dia kan. Udah namanya yayasan. Kita ngerti soalnya nanti repot. Kita mati repot yang masih itu. Terpengaruh oleh siapa ya? Berpola pikir seperti itu, apa ada sosoknya? Mungkin orang tua ya. Orang tua Saya ini dua-duanya memang kuat, dermawannya kelewatan. dari Jakarta juga? Jakarta? Enggak, aslinya bapak saya Bogor, ibu saya Bandung. Itu dulu zaman itu TV yang punya pertama, mungkin kan nggak banyak, paling cuma rumah, itu termasuknya rumah saya. Tetangga ngumpul nonton. Waktu kita kecil-kecil TV masih zaman hitam putih. Ada tukang sate lewat, diberhentiin sama bapak saya. Habis tuh sate, udah makan. Tukang durian lewat, berhentiin. Rusak pikul itu bukan, itu anak-anak tetangga tuh makan. Kayak begitu. Kayaknya zaman berkembang, muncul video. Bukan tetangga lagi yang datang, videonya ke rumah tetangga, dipinjam ganti Pak. Saya zaman itu bapak sih gimana? Sampailah punya telepon, lengkap semua. Bapak saya kebetulan juga wira swasta. Nah punya telepon itu, lagi kering gitu, halo, tolong dong panggilin si Anu. Aduh, tetangga semua itu ngasih nomor telepon ke orang-orang, udah manggilin. Nah, punya mobil, udah kuncinya tuh nggak tahu ada di rumah siapa, gantian tuh. Zaman kecil saya nggak paham tentang hal itu, kesel saya, apa sih? Pinjemin. Nah, bapak saya cuma bilang, ya kamu belum ngerti, nanti juga ngerti. Kejadian bagus, bapak saya usahanya. Itu tetangga pengajian itu hanya mendoakan biar bapak saya sukses lagi. Itu saya ingat sekali, dahsyat itu. Setahun naik lagi, sukses lagi ya begitu, royal. Nah saya nggak sadar bahwa ya saya juga gitu, nggak hitungan saya. Ini mobil ini kalau tanya Pak Pres, Pak Sulis, udah baru aja kok, saya belum lama ini saya betul-betul mobil hanya saya yang pakai. Sebelum-sebelumnya enggak. Itu mengalir ya. Mungkin kesadaran akan mati kali. Ya, seperti itu. Tapi ada fenomena itu, pengurus NU yang aktif itu tidak terlalu
komunikatif dengan anaknya, sehingga anaknya banyak yang nggak mau jadi pengurus NU. Kalau orang lain dikader jadi orangnya jadi pengurus NU, malah anaknya sendiri malah nggak mau jadi pengurus NU. Oh gitu. Iya, kebanyakan. Jadi bisa hangat dan dekat dengan anak orang lain, tapi Sama anak sendiri enggak. mungkin karena waktu atau apa begitu. Ya sekarang banyak yang begitu itu. Gitu ya. Dilemanya seorang Kiai. ya kiai juga ya. Saya enggak sekarang ini apalagi pas tinggal di sini tetap anak saya cuma satu, Nah, masih kecil, ya saya prioritas. Jadi makanya saya selalu berangkat kerja tuh siang, ya. tunggu anak saya berangkat sekolah kan 8.45, udah baru saya berangkat. Mampir dulu pesantren, ya jadi Iya. untungnya rumah saya di situ, saya bisa kontrol pesantren. Iya. Oke. Saya bisa kontrol kebersihannya. Ya. Kalau kami ini kan anaknya banyak. Siapa? Kalau kami ini Mas Bakar anaknya 5, saya 4. Wih. Enak sekali tuh kalau di sini. Saya PP itu juga karena faktor anak. Anak ketiga saya dulu gangguan sensorik, spedile. Jadi terlalu banyak lihat YouTube. Sehingga bahasa Inggrisnya lebih banyak daripada bahasa ibunya itu. Oke. Sehingga mbaknya kan bingung itu kalau mau komunikasi kan bahasa Jawa, anak saya ngomong bahasa Inggris. Iya. Nah, ini kan Sensorik ADHD ya? nggak tahu kemarin, makanya saya sekarang terapi bicara nggak, pokoknya jadi dia itu kosakata bahasa Inggrisnya banyak karena tapi bahasa Indonesia atau Jawa. Iya. Jadi kalau ngomong itu nggak ada predikatnya. Saya buang sampah, saya sampah. Buangnya itu hilang masih. Nah, jadi setiap Sabtu sekolah dia, sekolah bicara itu. Tapi enak lah, anak banyak tuh. Kepusingannya menarik. Enaknya itu kalau pulang disambut sambil berlari itu, kita capek. Karena saya 7 bersaudara. 7 bersaudara. Saudara. Setelah gede-gede ya kosong. Rumah ya kosong, orang tua udah Ya. enak. Makanya ini anak satu perempuan, waduh, tapi cemburunya Ya. kadang kesian nggak ada teman. Ini kemarin kami kan ke Malaysia. Iya. Satu keluarganya Mas Bakar ini diajak semua ini. Jadi Malaysia? iya. Jadi pesawat itu Mas Bakar negosiasi tempat duduk biar anaknya itu dekat ini sama orang. Kalau ke paspor anaknya diangkat, itu petugas imigrasi. Acara apa Malaysia? Ya kita kepingin itu, pengen biar anak-anak itu memahami bahasa Inggris itu tidak dari pelajaran tapi dari kehidupan nyata. Itu kan parenting ala dosen Malaysia kan begitu. Jadi ada salah satu kampus terbaik di Malaysia kan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Nah itu kan kampus yang memang untuk mempertahankan nilai-nilai kemalaysiaan, namanya kan Universiti Kebangsaan Malaysia. Memang misinya kan mempertahankan nilai-nilai Melayu. Dibawa ke situ? Ya UKM. Nah, jadi anaknya kan banyak itu, masing-masing dosen ada yang 5, 7, 9 gitu kan. Undangan? Bukan undangan. Memang mereka suka banyak anak begitu. Tanpa IRT. Nah, tapi kan sukses dalam membangun keseimbangan. Saya tanya salah satu namanya Profesor Adawi, Bu, bisa Ibu menjadi anak? Iya, karena sejak kecil saya seperti mengikuti Nabi itu usia masih remaja sudah diajak ke internasional, ke SAM. Nanti dia biar belajar bahasa Inggrisnya bukan dari saya tapi dari keadaan lingkungan, bagaimana dia berkomunikasi di bandara dan sebagainya, membangun persahabatan antar bangsa gitu. Nah ini kami ini menerapkan itu.
menerapkan diajak jalan-jalan ke jalan-jalan luar ke luar negeri. negeri. Saya sendiri ke Jepang ini yuk misi utamanya biar anak saya sekolah lagi. Kan sempat itu anak saya itu nggak mau sekolah selama 1 bulan. Loh, kok ke Jepang biar anak sekolah lagi maksudnya? Dan pada waktu saya ke Jepang yang 2024 dia nggak sekolah 1 bulan, nggak kerasan di pondoknya, di sekolahnya itu. Nah kemudian saya upload lah itu kan perjalanan saya di Jepang, saya tulis quote-quote-nya ini apa rekaman dengan siapa saya buat status quote-quote siapa dari kiai siapa. Nah sekarang dia akhirnya termotivasi itu, wow itu ya yang Jepang ya asik ya belajarnya gitu. Nah, sekarang dia tanpa saya suruh belajar bahasa Jepang gitu. Nah sekarang aktif itu ngupload di apa perjalanan saya kayak diskusi ini dengan ini di Jepang kayak begini itu biar dia tanpa saya suruh tuh dia belajar sendiri gitu. Jadi saya berkomunikasi dengan anak perempuan saya yang pertama itu dari status ini, status Instagram apa saya sampaikan pesan. Kalau saya omongi malah nggak tepat kusir gitu. Anak perempuan sekarang kan kalau dikata-katain malah tambah kata-kata itu tambah panjang gitu. Nah maka saya itu lalu dia kan konfirmasi ini maksudnya apa ya ini. Jadi sekarang usia 14 tahun 14. anak pertama itu. Oh gitu ya dampaknya ya. Saya berpikir itu makanya misi kami ke Jepang ini kan itu biar saya bisa bercerita anak saya gitu bahwa yang diajak ke luar negeri itu yang berdampak ke Malaysia itu iya pertama itu. Bukan yang berdampak itu umur berapa? Ya yang ke anak saya itu. Nah, Jadi, atau terapi itu bepergian ke luar negeri itu di umur berapa baiknya? baiknya usia 13. Oh, diajak ke luar negeri itu Iya, kan dia sudah matang berkomunikasi, menghadapi orang asing gitu kan. Seperti Nabi itu kan berdagang usia 13-an gitu kan. Masa 13 itu kan kalau dalam psikologi anak, jadi kan ada psikologi perkembangan anak. Ya. Jadi usia yang paling matang untuk belajar itu kan the golden age, masa usia 1 sampai 6 gitu kan. Nah berpikirnya kan teatrikal. Jadi dia selalu social learning, belajar mengikuti tokoh idolanya. Ya. Mengapa anak bergaya kayak Batman, Superman dan sebagainya itu kan karena dia mengikuti tokoh idolanya. Maka belajarnya yang paling baik adalah pelajaran demonstrasi kan begitu. Nah ketika usia adolescent awal atau remaja awal, nah itu kan mulai 10 sampai 18. Kalau dulu usia 1 sampai golden age itu kan kita memperlakukan anak sebagai subordinasi kita kan. Nah ini sekarang levelnya setara, perlakuan anak sebagai seorang sahabat kan begitu. Makanya gaya bahasanya kan berbeda. Kalau sebagai seorang sahabat sama seorang anak itu kan berbeda. Kalau mungkin usia 1 sampai 7 tadi golden age itu kan kaulan sadidan, bahasa jujuran, kaulan balighon, bahasa yang mengajak dan sebagainya. Nah kalau usia ini kan perlu dinamika, debat, itu kan kaulan layinan dengan bahasa lemah lembut biar dia itu merasa dihargai sebagai seorang. Oh di usia itu ya? Ya demokratisasi pembelajaran itu kan dimulai ketika anak kemudian banyak confused kan, mencari identitas siapa dia, mendefinisikan dia siapa dirinya. Nah itu kita harus komunikasinya, jarak sosialnya harus lebih dekat. Kenapa dia lebih curhat ke temannya daripada ke kita? Karena mereka merasa aman dengan temannya. Kita seakan orang lain, the others gitu kan. Nah makanya kemudian itu tadi saya mencari bagaimana quality time atau waktu yang berkualitas atau gaya komunikasi yang sedikit tapi mengena. Apalagi anak perempuan, kita sebagai seorang ayah itu kan punya filosofi 2 telinga 1 mulut. Jadi harus banyak mendengar yang aktif. Nanti tapi perempuan itu kalau punya masalah nggak perlu diberi jawaban, cukup kata ya. Dia hanya butuh tempat pembuangan sampah emosional saja gitu. Anak-anak perempuan seperti itu. Kalau diberi solusi malah dia kadang-kadang malah panjang gitu. Itu usia yang remaja awal gitu kan.
ketika usia 18 sampai 25 itu masa eksplorasi diri, dia ingin mencari petualangan baru, mencari berbagai macam hal. Kita sebagai konfirmasi, oh itu gini nak, dia punya kompas mental lahirnya gitu. 25 peneguhan sampai 30. Nah, Saya 30. jalan-jalan tadi tuh di usia itu ya menarik, di usia SMP ya. Karena kan itu kan dia sudah mulai mumayyiz kan, membedakan akal balik itu kan udah mulai kan. Oh, tapi saya planning ya anak saya di sini cuma sampai lulus SD saja. Iya. Lulus SD SMP saya harus ke pesantren kan. Soalnya itu kan teori psikologi barat ya, jadi kan kita dalam konteks tertentu harus lebih kritis lagi kan. Iya. Mana yang kemudian tepat untuk kondisi anak kita dan sebagainya kan gitu. Ya. Saya khawatir saya kalau nggak masuk pesantren agak ngeri. Di sini itu Jepang tuh usia 18 itu ada upacara apa ya, pelepasan dari anak-anak menjadi dewasa kan. Upacara masuk dewasa lah. Ya. Nah itu dia udah boleh bisa dari rumah, udah boleh minum alkohol. Ya. Wah itu yang paling saya ngeri. Yang paling saya takutin anak perempuan, ngeri sekali. Pokoknya cita-cita sih ya begitu. Cukuplah sampai SD, lulus. Ya. Kembali. Jadi yang paling terpenting sebenarnya agar kita bisa mengendalikan anak kita itu harisma kita. Iya. Jadi kita harus punya gaya gravitasi sehingga quote-quote kita itu didengarkan anak-anak kita. Nah, kenapa itu? Karena karisma itu kan mengendalikan tanpa perlu fisik dan sebagainya. Makanya bahasa egaliter dalam pendidikan itu penting. Seringkali kita ini tanpa sadari bahasa yang komando dan sebagainya, yang itu sudah lagi anak kita semakin dewasa dalam mengakses media, dia tentu akan mengkomparasi itu kan. Iya. Kenapa? Apalagi anak sekarang kritis ya. Nah itu, jadi pendekatannya seperti guru SD itu. Guru yang paling diingat anak-anak kita itu kan dalam memori kolektifnya kan guru SD. Bukan karena kepintaran, tapi karena kesabaran guru SD itu. Nah, yang berkesan. Iya gitu, sebagai tempat berpulangnya anak untuk berkeluh kesah atau apa itu kan. Iya. Samudranya kekesalan kan di guru SD itu kan. Saya juga mempelajari itu sekarang itu bagaimana. Nah Ini anak kacang. ini anak kacang mas, keletukan mas. Bahaya. Wah, saya nggak bisa kebayang kalau hidup seperti di sini. Kenapanya? Ya biaya hidup, tuntutan kerja sebagainya gitu kan. Oh enggak, itu sama saja. Sama aja ya? Sama aja. Di sini ada tunjangan anak per bulan itu 15.000. Oh. Tapi memang 15.000 per bulan dibayar per 3 bulan. Untuk orang Jepang atau anak enggak. Semua ya? Semua. Siapa? Itu dananya banyak lumayan ya. Iya tapi tetap aja memang biaya sekolah ya gede juga. Makanya gratis. Enggak juga. Wah, Indonesia udah paling top kalau soal gitu-gitu. Indonesia itu bablas. Fasilitasnya Indonesia tuh kebablasan. Iya. BPJS gratis. Berobat unlimited, ya kan? Ya. Di sini enggak. Udah mahal kita bayar BPJS-nya. Begitu berobat bayar pula 30%. Indonesia bablas itu. Fasilitasnya terlalu sultan banget. Kayak pandemi kemarin. Ya. Gratis gitu kan.